Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Siti Nur Hafidah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang homomorfisme grup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah homomorfisme. Definisi yang pertama adalah diketahui F A ke B, fungsi F ini dikatakan surjektif jika dan hanya jika ada Y elemen B ada sehingga Y sama dengan Fx. Fungsi surjektif adalah fungsi yang daerah hasilnya sama dengan kodomennya. Definisi yang kedua, diketahui fungsi F A ke B, fungsi F ini dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika ada X dan Y elemen A, maka jika Fx sama dengan Fy, haruslah X sama dengan Y. Definisi yang ketiga, misalkan G bintang dan H derajat adalah grup, maka pemetaan F, G ke H dinamakan homomorfisme grup jika F mengawetkan operasi yaitu X bintang Y sama dengan Fx O Fy. Definisi yang keempat, fungsi F A ke B. Fungsi ini dikatakan bijektif jika fungsi F ini injektif sekaligus surjektif. Ini untuk contoh yang definisi yang pertama. Yang pertama, fungsi Fx sama dengan 2x, di mana R sampai R, fungsi F ini merupakan fungsi yang surjektif. Karena ketika menggunakan rumus, ketika dijabarkan, maka hasilnya juga sama dengan yang sebelahnya. Jadi ketika 2x dimasukkan suatu fungsi, maka nilainya jelas dan sama ketika dijabarkan. Lalu yang kedua, fungsi Fx sama dengan x kuadrat, F sama dengan R sampai R. Fungsi F ini bukan fungsi surjektif karena ada -1 elemen R tetapi tidak ada X yang memenuhi X kuadrat sama dengan -1. Nah ini kan sesuai ya, kenapa dia tidak bisa menghasilkan X kuadrat. Nah seperti yang dikatakan, makanya ini tadi surjektif juga karena dia nanti ketika dicari sesuatu, ketika kita masukkan X nya jelas, sedangkan ini jika kita masukkan -1 dia tidak bisa. Selanjutnya contoh yang kedua, definisi kedua, fungsi F sama dengan X pangkat 3 adalah fungsi yang injektif karena untuk setiap X tidak boleh sama dengan Y, maka Fx tidak boleh sama dengan Fy. Selanjutnya, kita akan membahas homomorfisme grup. Misalkan G bintang dan HO adalah grup pemetaan atau fungsi dari G ke H, dikatakan mengawetkan operasi atau homomorfisme jika Fx dikali Y sama dengan Fx O Fy. Contohnya, misalkan K dikali merupakan grup abelian Fg sampai G dengan Fx sama dengan X pangkat N, akan ditujukan bahwa F suatu homomorfisme grup. Pembuktian, F dalam kurung XY sama dengan XY pangkat N sama dengan X pangkat N Y pangkat N, maka didapatkan Fx dikali Fy. Contoh yang selanjutnya, misalkan Z sama dengan dan sampai seterusnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan Zn sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n-1. Misalkan pemetaan Fz sampai Zn dengan Fa sama dengan A, pemetaan ini homomorfisme karena F A plus B sama dengan A plus B sama dengan Fa plus Fb. Selanjutnya, homomorfisme grup, definisi yang 7.6. Misalkan G ke H adalah sebuah homomorfisme grup, maka F dinamakan monomorfisme jika F injektif, F dinamakan epimorfisme jika F surjektif, F dikatakan isomorfisme jika F bijektif, F dinamakan endomorfisme jika G sama dengan H,
F dikatakan automorfisme jika G sama dengan H dan F bijektif. Contohnya, Fz kedua Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan isomorfisme. Kenapa isomorfisme? Karena F-nya bijektif. Lalu Fg ke G dengan Fg sama dengan M merupakan endomorfisme. Kalau endomorfisme berarti G ke G-nya sama. Lalu Fg ke G dengan Fg sama dengan G merupakan automorfisme. Kalau automorfisme berarti G ke G-nya automorfisme dan F-nya bijektif. Lalu definisi 7.7, jika F G ke H homomorfisme, kernel F adalah ker F sama dengan G elemen G, sedemikian sehingga Fg sama dengan EH, dan image dari F adalah im F H elemen H, sedemikian sehingga Fg sama dengan H untuk G elemen G. Contoh, misalkan Fz sampai Z6 dengan Fa sama dengan 3A, didapatkan ker F sama dengan 2N, sedemikian sehingga N elemen Z, dan image F sama dengan 0,3. Selanjutnya adalah sifat. Jika F, G ke H homomorfisme, maka ker F adalah subgrup normal dari G. Pembuktian, misalkan ambil sembarang A elemen G dan B elemen ker F, maka FABA pangkat min 1 sama dengan FAFG FA-1 FA pangkat min 1. Maka didapatkan menjadi FA EFA pangkat min 1, menjadi hasilnya adalah E. Sehingga diperoleh FABA pangkat min 1 elemen ker F untuk ada B elemen ker F dan A elemen G. Dengan demikian ker F adalah subgrup normal dari G. Oke teman-teman, segitu saja untuk materi tentang homomorfisme kali ini. Saya ucapkan terima kasih and see you.